Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita belajar pelajaran Al-Quran Hadis, Cinta Al-Quran dan Hadis kelas 5. Halaman 96. Kita belajar tentang hukum wakaf. Hukum wakaf. Wakaf secara bahasa artinya menahan. Secara istilah artinya berhenti pada saat membaca Al-Quran, baik di akhir ayat maupun di tengah ayat, dan disertai dengan bernapas. Ini namanya wakaf. Wakaf dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah wakaf tam. Wakaf tam adalah berhenti pada kalimat sempurna yang tidak ada kaitan dengan kalimat sesudah maupun sebelumnya, baik lafal maupun maknanya. Contoh: Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ini dinamakan dengan wakaf tam. Artinya berhenti pada kalimat yang sempurna. Kemudian wakaf kafi. Wakaf kafi adalah berhenti pada kalimat yang kalimat sesudah dan sebelumnya tidak berkaitan dari segi lafal tetapi berkaitan dari segi makna. Contohnya: Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ini dinamakan dengan wakaf kafi, berhenti pada kalimat sesudah dan sebelumnya tidak berkaitan dari segi lafal maupun dari makna. Karena sesudah lafalnya adalah khatamallahu ala qulubihim, berkaitan dengan keadaan orang-orang kafir yang ada kaitan dari segi makna. Yang ketiga adalah wakaf hasan. Wakaf hasan adalah wakaf pada lafaz yang dipandang baik tetapi tidak baik bila memulai dari lafaz sesudahnya, karena lafaz sesudahnya masih berhubungan secara lafal dan makna dengan lafaz yang diwakafkan. Contoh wakaf hasan pada pertengahan ayat berhenti pada lafaz alhamdulillah. Contoh yang kedua adalah wakaf hasan pada akhir ayat berhenti pada akhir ayat innal insana lafi khusr. Yang keempat adalah wakaf qobi. Wakaf qobi adalah berhenti pada kalimat yang memberikan makna tidak baik karena susunan kalimatnya tidak sempurna serta masih berkaitan dengan kalimat sesudah dan sebelumnya. Contoh wakaf qobi yaitu pada lafaz bismillahi, maka berhenti di bismi, maka itu dinamakan dengan wakaf qobi. Kemudian wa ma min ilahin illallah, berhenti di sini wa ma min ilah. Nah, ini dinamakan dengan wakaf qobi, yaitu berhenti pada kalimat yang memberikan makna yang tidak baik. Secara melafalkan lafal yang diwakafkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, A. Apabila huruf terakhir berharokat sukun, cara membacanya tetap.
dinamakan dengan harokat sukun nih, seperti ini. Mim ada bulat itu namanya sukun, mim sukun. Dal ada bulat dinamakan dal sukun. Tak maftuhah dia ada bulat juga, tak itu tak sukun. Maka cara bacanya tetap kulubuhum, dibaca kulubuhum. Yulad kuwirat. Jadi tetap. Yang ba, apabila huruf terakhir merupakan huruf hidup, cara membacanya dengan menyukukan huruf tersebut. Huruf hi ini barokat kasroh ini namanya huruf hidup. Dan juga huruf barokat doma huruf hidup. Waw barokat fathah huruf hidup. Maka cara membacanya menyukukan huruf tersebut. Ya, huruf terakhirnya disukunkan bacanya. Warusulihi, maka kita baca warusulih kalau kita ingin mewakafkan. As-somadu, kita baca as-somad. Illa huwa, kita wakafkan illahu. Nah, ya, ini dinamakan kalau ingin mewakafkan seperti ini. Kemudian yang C, apabila huruf terakhir berupa tak marbutoh, cara membacanya dengan menyukukan huruf tersebut seraya merubah bunyi menjadi ha. Yang dinamakan dengan tak marbutoh seperti ini. Ada bulat, ada titik 2 di atasnya. Ini nama dengan tak marbutoh. Maka kalau ada tanda tak marbutoh, kita ingin mewakafkan, maka tak itu berubah menjadi huruf H. Saya baca. Contohnya, al-akhiratu, dibaca al-akhirah. Na'imatun, dibaca na'imah. Rokobatin, dibaca rokobah. Yang dal, apabila huruf terakhir berupa huruf hidup dan huruf sebelumnya berharokat sukun, maka huruf terakhir disukunkan dan hanya dibaca sebagian huruf atau. Contoh, huruf do, huruf hidup berharokat kasroh. Maka sebelumnya ro ini berharokat sukun mati. Ya. Fil ardi, maka dibaca fil ar. Al qadri, dibaca al qadr. Apabila huruf terakhir berharokat fathah, apabila huruf terakhir berharokat tanwin fathah, maka tanwin berubah menjadi fathah dan dibaca panjang 2 harokat. Yang dinamakan tanwin ada fathah 2 itu, garis 2 di atas. Ini yang dinamakan tanwin fathah. Contoh, nasiron. Ketika kita ingin mewakafkan, maka dibaca nasiro 2 harokat. Nisaan, maka dibaca kita ingin mewakafkan nisaa. Nah, di dalam hukum tajwid ini dinamakan mad iwad. Jadi ingatkan ya, demikianlah materi hari ini. Semoga paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.